Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Coba kita bayangkan satu hal. Jika ada seorang anak di pelosok desa, duduk di kelas dengan atap yang bocor, buku pelajaran yang sudah 5 tahun tidak diganti, dan seorang guru yang harus mengajar 3 kelas sekaligus karena kekurangan tenaga pengajar. Sementara di kota, ada anak lain yang bisa belajar coding lewat aplikasi, ikut les online dengan guru dari luar negeri, dan punya akses ke ribuan video pembelajaran hanya dengan satu kali klik. Dua anak ini lahir di negara yang sama, akan tetapi mereka hidup di dua dunia pendidikan yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, dan hari ini saya ingin berbicara tentang satu pertanyaan sederhana, yaitu apakah pendidikan kita benar-benar sudah membuat semua orang punya kesempatan yang sama untuk belajar? Kita sering mendengar slogan pendidikan untuk semua. Akan tetapi, kalau kita lihat lebih dekat, kesenjangan itu masih sangat nyata. Menurut berbagai laporan pendidikan nasional, masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kekurangan guru berkualitas, kekurangan buku, bahkan kekurangan listrik hanya untuk sekedar menyalakan proyektor. Sementara itu, di kota-kota besar, pembelajaran sudah bergerak jauh ke depan, memakai video interaktif, kelas daring, bahkan kecerdasan buatan sebagai tutor pribadi. Ini bukan hanya soal fasilitas, ini soal kesempatan. Anak yang lahir di tempat yang salah bukan berarti dia kurang mampu. Akan tetapi, dia hanya belum diberi ruang yang sama untuk berkembang. Dan kalau dibiarkan, jarak ini tidak akan mengecil dengan sendirinya. Justru akan makin lebar karena dunia bergerak makin cepat. Sementara sebagian dari diri kita masih tertinggal di titik yang sama. Tapi saya percaya masalah ini bukan berarti tidak ada jalan keluar. Pertama, teknologi sebenarnya bisa jadi alat pemerataan, bukan pembeda. Kalau kita mau mendistribusikannya dengan adil, internet murah, konten belajar gratis, dan pelatihan guru berbasis digital bisa menjangkau daerah yang selama ini tertinggal. Kedua, kita butuh lebih banyak orang muda yang mau turun langsung. Ada banyak contoh gerakan yang mengirim pengajar muda terbaik ke daerah-daerah yang kekurangan guru. Ini membuktikan bahwa perubahan tidak harus menunggu kebijakan yang besar. Kadang cukup dimulai dari satu orang yang mau berbagi ilmu. Dan ketiga, ini yang paling penting. Perubahan itu bisa dimulai dari kita di ruangan ini. Menjadi tutor sukarela, membagikan buku bekas, atau sekedar membantu adik kelas yang kesulitan belajar. Hal kecil tapi kalau dilakukan banyak orang, dampaknya akan besar. Jadi, kembali ke pertanyaan di awal, apakah pendidikan kita sudah adil untuk semua? Jawabannya belum sepenuhnya. Tapi arah menuju ke sana sudah ada, dan setiap dari kita bisa jadi bagian dari perjalanan itu, entah lewat teknologi, lewat aksi nyata, atau bahkan lewat hal sekecil berbagi ilmu ke orang di sekitar kita. Karena pada akhirnya pendidikan yang baik bukan cuma soal menjadi rapor, tapi soal seberapa banyak orang yang bisa kita bantu untuk bertumbuh dan seberapa besar perubahan yang bisa kita mulai hari ini. Terima kasih.